Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang paper computer vision, yaitu paper dari Journal of Visual Language and Computing dengan judul An Effective and Efficient Approximate Two-dimensional dynamic programming algorithm for supporting advanced computer vision applications. Sebelum bagian pertama dari makalah ini, yaitu perkenalan, saya akan menjelaskan tentang abstrak yang harus dicermati atau dilihat atau yang bisa disimpulkan dari abstrak, yaitu Dynamic Programming Algorithms (DPAs) dapat dikembangkan dalam banyak dimensi. Namun, diketahui bahwa jika dimensi DPA lebih besar atau sama dengan 2, algoritma tersebut adalah masalah lengkap NP. Dalam makalah ini kami menyajikan perkiraan DPA 2 dimensi penuh (2D DPA) dengan kompleksitas polinomial. Jadi, objek dari makalah ini adalah dynamic programming dengan masalah penelitian, yaitu jika dimensi DPA lebih besar atau sama dengan 2, algoritma tersebut adalah masalah lengkap NP. Lalu, solusi perbaikan metode. Dalam makalah ini, kami menyajikan perkiraan DPA 2 dimensi penuh (2D DPA) dengan kompleksitas polinomial. Lalu setelah itu kita lanjut ke bagian pertama dari makalah ini, yaitu perkenalan. 1. Perkenalan. Dalam makalah ini, kami, para pembuat makalah ini, dan para peneliti makalah ini menggambarkan algoritma dinamika 2 dimensi perkiraan. Perkiraan dinamika 2 dimensi. 2D DPA, 2D DPA yang berjalan pada perangkat CUDA, CUDA. Penulis telah menemukan NP hardness yang melekat pada masalah. Karena ketidakmampuan komputasi ini, algoritma pencocokan gambar elastis berbasis DP yang praktis
menggunakan berbagai strategi penggandaan. Yang paling populer adalah keterbatasan fleksibilitas pencocokan, seperti algoritma pencocokan elastis Doody pseudo yang dijelaskan pada 27. Strategi aproksimasi lainnya adalah penghilangan sebagian dari ketergantungan timbal balik antara piksel berdimensi 4. Misalnya representasi pohon di 28. Perkiraan lain terdiri dari pengenalan strategi pemangkasan dan kasar ke baik 29 dengan biaya optimalitas global. Terlepas dari strategi ini, saat ini tidak ada algoritma DP praktis yang dapat memberikan pencocokan elastis kedua secara optimal dan benar-benar dua dimensi. Semua algoritma pencocokkan elastis berbasis DP konvensional menggunakan DP sebagai metode pengoptimalan kombinatorial. Sebenarnya sebuah survei baru-baru ini menunjukkan algoritma DP kombinatorial, yaitu discrete, bahkan jika masalah optimasi DP pada awalnya diformulasikan sebagai masalah variasional yang kontinu, telah discretize dan kemudian dipecahkan oleh DP sebagai masalah optimasi kombinatorial. Jadi masalah penelitiannya adalah ketidakmampuan komputasi yaitu bahwa jika dimensi DPE lebih besar atau sama dengan 2, yang hal itu adalah algoritma tersebut adalah masalah lengkap bagi skala lengkap NP. Dan penulis telah menemukan NP hardness yang melekat dari masalah. Karena ketidakmampuan komputasi ini, algoritma pencocokan gambar elastis berbasis DP yang praktis menggunakan berbagai strategi pengadaan. Ya, itulah masalah penelitian yang bisa disimpulkan, ditarik. Lalu bagian kedua dari makalah ini yaitu pekerjaan terkait yang bisa dikata lainkan, yaitu istilah lain kan, yaitu state of the art method. Pada tahun 2007, Dynamic Stereodynamic Based Low Density Real Time diimplementasikan pada ATI Radeon X 800, perangkat GPU awal. Mereka memperoleh frame rate dari 10 sampai 20 fps. Pada tahun 2009, Xiao dan kawan-kawan mengalamatkan masalah pemetaan pada DPA pada Graphics Processing Units. Mereka mengusulkan paralelisasi berbutir halus dari satu contoh algoritma yang dipetakan ke GPU. Stephen dan kawan-kawan
menjelaskan pada tahun 2010 sebuah implementasi pada sebuah GTX 280, GTX 280, sebuah kerangka numerik yang disebut Algebraic Dynamic Programming untuk mengkodekan berbagai masalah optimasi. Lalu Conjot dan kawan-kawan atau Kongot dan kawan-kawan menjelaskan penerapan algoritma pencocokan stereo padat berdasarkan pemrograman dinamis untuk memulihkan peta kedalaman dari gambar 2 dimensi menggunakan pemrograman dinamis. Lalu, Stivala dan kawan-kawan menerbitkan pada tahun 2010 sebuah makalah yang menunjukkan bagaimana memparalelkan DPA pada komputer multi-core memory bersama dengan menggunakan tabel hash tanpa kunci bersama. Melalui mulai beberapa benang yang menghitung rekursi DP, Dynamic Programming, dengan metode top-down dan menghafal hasilnya dalam tabel hash bebas kunci bersama. Pada tahun 2011, Wu dan kawan-kawan menyajikan akselerasi GPU kategori penting masalah DP, yang disebut pemrograman dinamis non-serial polyadic. Lalu, setelah itu, bagian ketiga dari makalah ini membahas tentang metode yang diusulkan, yaitu 3 DPA 1 dan 2 dimensi. Dalam bagian ini, kami memusatkan perhatian pada DPA 1 dan 2 dimensi. Cara yang populer untuk menggambarkan algoritma pemrograman dinamika 1 dimensi 1D DPA atau 1D DPA adalah dengan cara edit distance. Lalu bagian selanjutnya adalah tentang metode usulan perkiraan 2D DPA 2 dimensi yang merupakan bagian keempat dari makalah ini. Dalam bagian ini, kami memberikan kontribusi utama penelitian kami, yaitu perkiraan 2D DPA. Algoritma yang diusulkan di sini untuk pemetaan gambar didasarkan pada DPA 1 dimensi. Lalu, selanjutnya, membahas tentang metode usulan platform CUDA, arsitektur dan fungsionalitasnya. Dalam bagian ini, yaitu bagian kelima, kami menyediakan arsitektur umum dan keunikan platform CUDA. Pertama, GPU adalah prosesor paralel yang dikembangkan untuk mempercepat aplikasi grafis. Lalu selanjutnya, di
Dalam bagian kelima terdapat metode usulan pemrograman CUDA, yaitu bagian kelima poin 1, 5.1. Pemrograman CUDA dapat dilakukan dengan menggunakan library seperti OpenCL dan bahasa lain seperti CUDA C atau C++ yang digunakan dalam aplikasi ini. Lalu selanjutnya bagian ke-6 dalam makalah ini yaitu metode usulan implementasi CUDA dari perkiraan DPA. Bagian makalah ini memusatkan perhatian pada penerapan CUDA tentang perkiraan DPA. Perhitungan dari perkiraan 2D DPA seperti ditunjukkan pada persamaan 7 diperoleh oleh 1D DPA di mana setiap simpul jalur optimum dihitung oleh DPA 1D lain. Lalu setelah itu, bagian ke-7 dalam makalah ini yaitu hasil percobaan. Dalam bagian ini, kami melaporkan eksperimen yang menunjukkan manfaat yang diperoleh dari algoritma yang kami usulkan. Solusi dari persamaan 1 pertama kali diperoleh dengan menggunakan implementasi sekuensial pada CPU i7 Intel dengan 8 core yang berjalan pada 3,07 GHz dan memori 24 GB. Kemudian, algoritma tersebut telah ditulis ulang dalam kerangka kerja CUDA dan dieksekusi pada perangkat NVIDIA Kepler TM-GK110. Perancangan ini memiliki banyak fitur yang lebih baik dari perangkat CUDA Fermi sebelumnya, seperti paralelisme dinamis, kemungkinan inti CPU multiprosesor memulai eksekusi pada satu GPU secara bersamaan, memperbaiki manajemen grid, dan subsistem memori yang disempurnakan, termasuk kemampuan caching tambahan, lebih banyak bandwidth, dan implementasi DRAM I/O yang lebih cepat. Perbaikan ini menyebabkan kemampuan komputasi lebih tinggi terhadap perangkat Fermi sebelumnya. Algoritma yang dijalankan pada CPU i7 membutuhkan waktu sekitar 2500 ms untuk menghitung persamaan 1 dengan gambar 85 pixel. Untuk menghitung persamaan 1 dengan gambar 85 pixel. Untuk gambar yang sama, algoritma yang sama yang berjalan pada Kepler TM-GK100, TM-GK110 membutuhkan waktu sekitar 100 ms. Tentu saja, waktu eksekusi tergantung dari ukuran gambarnya. Gambar 6 menunjukkan kecepatan yang diperoleh
dengan perbedaan ukuran gambar. Algoritma ini bisa diaplikasikan di banyak aplikasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam makalah ini, kami mempertimbangkan pencocokan gambar dan aplikasi warping gambar. Lalu, bagian ke-8 dalam makalah ini yaitu studi kasus perkiraan 2D DPA untuk mendukung verifikasi sidik jari. Dalam bagian ini, kami melaporkan studi kasus lengkap dan hasil eksperimen terkait yang diperoleh dari penerapan algoritma terhadap verifikasi sidik jari. Idenya adalah mengambil sidik jari yang diberikan sebagai referensi dan melengkungkan sidik jari yang tidak dikenal ke referensi. Lalu, bagian di dalam bagian 8, yaitu bagian 8.1, membahas tentang memulihkan kontinuitas fingerprint ridges. Kami telah mengembangkan teknik baru untuk memulihkan konstanta sidik jari. Yaitu menipiskan referensi dan sidik jari yang melengkung, lalu rekonstruksi punggung sidik jari. Kedua algoritma ini dirangkum dalam subbagian berikut. Bagian dalam makalah ini, yang ke-8.1.1, yaitu algoritma thinning. Algoritma kami ini terbuat dari fase berikut: pra-pemrosesan, isi, penghapusan piksel yang tidak terhubung, lalu koreksi, garis akhir. Lalu bagian 8.1.2 dari makalah ini yaitu tentang rekonstruksi ridge. Fase ini bertujuan untuk merekonstruksi gangguan kecil yang masih ada di punggungan. Lalu bagian 8.2 dari makalah ini yaitu hasil percobaan. Maksudnya adalah hasil percobaan dari studi kasus perkiraan 2D DPA untuk mendukung verifikasi sidik jari. Algoritma yang disusun oleh peningkatan sidik jari, binarisasi, dan warping dari sidik jari yang tidak diketahui oleh 2D DPA yang diterapkan pada CPU disebut algoritma verifikasi yang disederhanakan. Dapat dilihat bahwa perbedaan antara algoritma yang disederhanakan dan keseluruhan adalah bahwa keseluruhannya memiliki ERR atau ERR kurang dari sekitar 3% dari yang disederhanakan. Lalu bagian ke-9 yaitu bagian terakhir dari makalah ini sebelum referensi-referensi, yaitu kesimpulan dan pekerjaan masa depan. Hasil kami menunjukkan bahwa pemrograman dinamis 2 dimensi dapat dieksekusi dengan kecepatan sekitar 10 frame per detik untuk gambar dengan ukuran 85 x 85 piksel.
Tugas selanjutnya mengenai topik ini adalah menemukan pemetaan algoritma yang lebih baik pada GPU atau GPU di satu sisi dan menerapkan algoritma pada aplikasi yang memerlukan proses real time. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya tentang paper dari jurnal Computer Vision yang berjudul An Effective and Efficient Approximate Two-Dimensional Dynamic Programming Algorithm for Supporting Advanced Computer Vision Applications, yaitu paper ini adalah Journal of Visual Language and Computing. Apabila terdapat kekeliruan pengucapan atau kesalahan dari presentasi dan atau penjelasan saya minta maaf. Terima kasih mau mendengarkan dan melihat presentasi atau penjelasan saya tentang paper dari jurnal Computer Vision. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.